Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini tanggal 15, 14 Juni tahun 2025 kita akan segera melangsungkan tasyakur Hifzul Quran SMP Al-Amanah Cileunyi angkatan 12 tahun 2025. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami persilahkan untuk segera menempati tempat yang telah disediakan. Kami juga ucapkan selamat datang dan selamat sore Bapak Ibu. Kita sama-sama menikmati senja sore ini dengan acara yang insya Allah berkah untuk semuanya. Berkah dan hikmat, gitu ya Teh. Mulai. Hati terpilih menggemakan kalam suci, sungguh anugerah terindah. Hari ini wujud syukur untuk anugerah itu kita nyatakan. Syakur Hifzul Quran sebagai momentum mulainya putaran menghafal Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, inilah tasyakur Hifzul Quran SMP Al-Amanah tahun 2025. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Pendais Bapak Dr. Andes Haji Aziz Kawakibi MSI, terima kasih telah hadir. Kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Amanah Bapak Haji Dadang Supriyatna BE, Kepala SMP Al-Amanah Bapak Ujang Abdul Muhyi MPD, Kepala SDI Al-Amanah Ibu Dr. Nunung Kurniasih MPD, Direktur Pengembangan Organisasi Bapak Muhammad Rijal Asy'ari SAB MM, Direktur Pendidikan Ibu Dr. Anda Hajah Teti Mulyati MPD, General Manager Pribadi School Bapak Arif Rahman Rohma SPD MA, Kepala Sekolah SMA Pribadi Bapak Arif Kristiono SPD MPD GR, Kepala Sekolah SMP Pribadi Bapak Rido Anwar Tumbuan BSc, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Salam, serta orang tua calon wisudawan wisudawati. Tak lupa yang kami banggakan calon wisudawan wisudawati Tasyakur Hifzul Quran SMP Al-Amanah angkatan 12 tahun 2025. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'innya dan kita umatnya hingga akhir zaman. Amin, Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini hadirin yang berbahagia, hari Sabtu 14 Juni 2025 kita berkumpul bersama dalam acara Tasyakur Hifzul Quran angkatan 12 SMP Al-Amanah Cileunyi tahun 2025. Bersama saya Nurul Aktafiani dan saya Agna Ilma Taufik yang akan memandu jalannya acara. Baik hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara kita akan sambut bersama
calon wisudawan wisudawati Hifzul Quran Angkatan 12 SMP Al-Amanah Cileunyi tahun 2025. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Inilah dia para hafiz-hafizah dari angkatan 12 tahun 2025 yang luar biasa telah menyelesaikan hafalannya baik 1 juz, 2 juz, bahkan 3 juz. Untuk informasi, hafiz-hafizah pada angkatan kali ini terdapat 112 siswa-siswi SMP Al-Amanah. Baik dari kelas 7, 8 maupun kelas 9. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dan mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh calon wisudawan wisudawati.
Baik, kami persilakan kepada calon wisudawan wisudawati untuk menempati tempat yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu dia 112 calon wisudawan wisudawati kebanggaan kita semua yang telah sama-sama murojaah Quran Surat Al-A'la. Insya Allah semuanya menjadi berkah baik yang membacakan maupun yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita beralih ke acara berikutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yaitu sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Ujang Abdul Muhi MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana litashqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa berkumpul dan juga dihadiri oleh tamu-tamu yang terhormat. Yang pertama, alhamdulillah sudah hadir Bapak, mohon izin jika salah nanti dikoreksi saja ya Pak ya. Bapak Kasih Pendidikan Agama Islam Kabupaten Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Aziz Kawakibi MSI, kemudian juga yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, Bapak Haji Dadang Supriyatna BE. Beliau sudah hadir kembali tadi pagi dan sekarang. Hatur nuhun Bapak. Selanjutnya Direktur Pendidikan Yayasan Al-Amanah, Ibu Dr. Anda Teti Mulyati MPD, juga hadir kembali. Hatur nuhun Ibu, sudah hadir. Dan alhamdulillah juga hari ini, sore ini spesial, kami kedatangan sahabat-sahabat kami dari relasi kerjasama sekolah, yaitu SMP, SMA, dan Yayasan Pribadi School Bandung. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ini yang membimbing kami. Beliau-beliau ini membimbing kami untuk menjadi sekolah layaknya pribadi school, insya Allah ya Pak ya. Yaitu yang terhormat Bapak Arif Kristiono SPD MPD GR, Kepala SMA Pribadi School, kemudian Bapak
Ridho Anwar Tumbuhan BSC, kemudian juga hadir Bendahara Yayasan Pribadi, Ibu Dr. Anda Aziza Takril. Terima kasih Ibu sudah juga hadir di sore hari ini. Tak lupa pula Ibu Lisdi Rahayu selaku Ketua Salam, terima kasih juga telah hadir kembali. Yang saya hormati, insya Allah muliakan Bapak Ibu orang tua, peserta Tasyakur Hifdzil Quran juga terima kasih. Mungkin Ibu dan Bapak juga ada yang datangnya 2 kali ini. Tadi mengikuti prosesi Haflah Takharruj dan sekarang Tasyakur Hifdzil Quran. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu semuanya menjadi saksi di akhirat nanti, mengantarkan anak-anaknya yang hadir sore hari ini menjadi sahabat Quran insya Allah. Dan juga tak lupa Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah hadir kembali juga untuk mengapresiasi anak-anak didik kita untuk kita wisuda sore hari ini. Tak lupa panitia dan seluruh jajaran yang sudah mempersiapkan seluruh rangkaian acara ini, mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, 2 bulan yang lalu saya itu menghadiri seminar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam seminar tersebut tentang Quran, menghadirkan salah satu pemenang Tahfidz Quran RCTI 2019, Ananda Naja. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, pernah mendengar, pernah menyaksikan. Ananda Naja ini seorang yang memiliki disabilitas. Tapi Ananda ini diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Lalu pada kesempatan itu dikaji, karena kalau di kampus itu kan nuansa akademiknya harus dikaji. Salah satu pengkajinya adalah Profesor Bimbingan Konseling dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, meriset kenapa bisa demikian anak-anak yang disabilitas. Kalau sudah takdir, sudah jelas anugerah, itu sudah tidak perlu kita perbincangkan lagi. Tapi dari sisi kajian akademisnya seperti apa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, anak-anak disabilitas itu memang memiliki tingkat fokus yang tinggi. Contoh konkretnya beliau menggambarkan, kata beliau, kata profesor tersebut, pernah enggak seseorang yang buta, seseorang yang tidak bisa melihat, dia hanya mengandalkan tongkatnya saja, lalu tersandung? Jawabannya ternyata adalah jarang sekali. Kenapa? Kenapa yang buta tersebut jarang tersandung? Karena tingkat perhatian dan fokusnya itu sangat luar biasa tinggi. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Seorang yang memiliki disabilitas contohnya Naja tersebut, karena memang selain dianugerahi tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tingkat fokusnya tinggi, tentu selain juga perlakuan oleh orang tuanya. Apa hikmahnya buat anak-anak kita sekalian? Anak-anak kita itu pelajarannya banyak banget. Pelajaran tahfidznya paling hanya 60 menit dalam 1 minggu. Tapi anak-anak kita masih bisa menyisihkan sebagian otaknya untuk fokus menghafal Al-Quran. Kalau kita bandingkan dengan yang disabilitas tadi yang memang fokusnya ke situ aja cuma 1, sementara anak-anak kita fokusnya banyak, belum PR, belum tugas kelompok, belum disuruh ke warung oleh ayah bundanya, belum handphonenya, belum main gamenya, tapi tetap bisa menghafal Al-Quran. Berarti anak-anak kita luar biasa hadirin sekalian. Ini yang harus kita syukuri. Tadi Pak Kasih tanya, Pak ini pesantren bukan? Kok ada wisuda tahfidznya kayak gini? Yang hafalnya hafal berapa aja Pak? Kata saya, Pak kami sekolah biasa Senin sampai Jumat, pulangnya sore. Ya kan beliau mungkin dalam hatinya kok bisa mencetak anak-anak hafal Quran.
Meski memang belum ada yang 30 juz, karena sesuatu yang gak gampang. Perlu fokus yang tinggi seperti tadi yang saya gambarkan. Tapi anak-anak kita alhamdulillah, ada yang juz 30, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz. Bahkan ujian sidang ada yang sampai 5 juz. Mengalahkan kepala sekolahnya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita apresiasi dan perlu kita terus support anak-anak kita. Makanya ketika panitia meminta tema, Pak kira-kira tema tahfidz Qur'annya apa? Kata saya, tema tasyakur hifdzul Qur'an ini adalah sebagai momentum mulainya menghafal lagi. Kenapa demikian? Jangan sampai setelah tasyakur hifdzul Qur'an, setelah diwisuda, selesai sudah hafal Qur'annya. Justru sebaliknya, momentum ini adalah momentum untuk memulai kembali untuk menghafal. Siap anak-anak? Kurang keras, siap anak-anak untuk menghafal lagi? Alhamdulillah. Terakhir saya ingin mengutip 1, 2, 3 quote yang mudah-mudahan menjadi motivasi khusus untuk saya sendiri, umumnya untuk kita semuanya. Hadirin sekalian, jangan menangis ketika pada akhirnya kita harus pergi dan saling berjauhan. Tetapi menangislah ketika kita tidak bersama Al-Quran lagi. Kita sungguh tidak berpisah dengan siapapun selama Al-Quran bersama kita. Berbahagialah yang hatinya telah jatuh ke pelukan Al-Quran. Itu di antara cara Allah memuliakan yang dicintainya. Dan hadirin sekalian, khususnya ini untuk saya sendiri, umumnya untuk kita semuanya, bahwasannya menjaga hafalan Al-Quran itu tidak lama, hadirin sekalian. Tidak lama. Kenapa tidak lama? Karena menjaga hafalan dan terus membaca Quran itu hanya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk terus menjadi sahabat Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat kepada 112 wisudawan wisudawati hifdzul Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelembutan hati dan keinginan untuk terus membaca dan menghafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Al-Amanah Cileunyi atas sambutan yang luar biasanya. Bapak Ujang Abdul Muhi MPD. Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Yayasan Al-Amanah. Yang kami hormati Bapak Haji Dadang Supriyatna BE. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, kasih sayang, dan karunia-Nya sehingga pada hari yang penuh berkah hari ini, yaitu tanggal 18 Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2025, kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka tasyakur hifdzul Quran di SMP Al-Amanah. Yang kami hormati
Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Bandung. Yang kami hormati Bapak, mohon maaf saya belum sempat menyebut namanya, Bapak Dr. Andos Haji Aziz Kawakibi MSI. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Yayasan Al-Amanah, Ibu Dr. Anda Haji Teti Mulyati MPD. Yang kami hormati General Manager Pribadi School Bandung, dalam ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Ajijah Takril. Yang kami hormati Kepala SMA Pribadi School Bandung, Bapak Arif Kustiono SPD MPD GR. Yang kami hormati Kepala SMP Pribadi School Bandung, Bapak Ridho Anwar Tambunan BC. Yang kami hormati Ketua Pengurus Salam, Ibu Lis Widiawati Rahayu SSI. Yang kami hormati Ketua DKM Al-Amanah, Bapak Aam Nur Hakim MPD. Yang kami hormati Kepala SMP Al-Amanah, Bapak Ujang Abdul Muji MPD. Yang kami hormati para guru pembimbing tahfidz, guru dan karyawan SMP Al-Amanah, para orang tua dan wali siswa yang berbahagia, serta anak-anak kami, para hafidz dan hafidzoh yang kami banggakan. Acara tasyakur ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang luar biasa atas tercapainya hafalan Al-Quran oleh anak-anak kita dari mulai 26, 27, 28, 29, dan 30. Pada angkatan 12, mereka adalah generasi pilihan yang telah Allah karunia kemampuan untuk menghafal ayat sucinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu hadis riwayat Bukhari. Pencapaian ini tentu tidak diraih dengan mudah. Menghafal Al-Quran memerlukan ketekunan, kesabaran, kesungguhan. Anak-anak kita telah melalui proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Dukungan orang tua, bimbingan para guru dan orang tua, serta yang paling utama usaha mereka sendiri yang tidak kenal lelah. Untuk itu saya pribadi atas nama yayasan mengucapkan barokallah kepada para siswa, orang tua, para guru, karyawan, kepala sekolah SMP Al-Amanah yang terlibat telah berkontribusi mendukung anak-anak kita dan juga menyampaikan apresiasi dalam giat ini sehingga selebrasi rasa syukur ini terselenggara dengan lancar. Anak-anak kami yang tercinta, hifdul atau hifdun asal dari kata hafidho atau hafidz, artinya menghafal atau menjaga. Hafidun, hafidz, dan hafidotun atau hafidzoh artinya orang yang menjaga atau menghafal. Menjadi hafidz dan hafidzoh berarti kalian telah diberi amanah untuk menjaga, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah pesan kami untuk kalian para hafidz dan hafidzoh. Yang pertama, jaga hafalan kalian dengan istiqomah. Hafalan Al-Quran membutuhkan pengulangan dan perhatian terus-menerus agar tetap melekat dalam ingatan. Untuk bisa melekat dalam ingatan, gunakanlah atau bacalah di waktu sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Pahami artinya, jika membutuhkan, pelajarilah tafsirnya. Yang kedua, amalkan nilai-nilai Al-Quran. Ketika kalian tahu artinya, memahami isinya, amalkan perintah-perintah Allah yang kalian hafalkan, hindari larangan-larangannya, jadikan akhlak kalian sebagai cerminan dari ayat-ayat yang telah kalian hafal. Ingatlah bahwa seorang penghafal Al-Quran adalah teladan bagi orang lain di sekitarnya. Yang ketiga,
Sebarkan cahaya Al-Quran, jadilah inspirasi bagi keluarga, teman, dan masyarakat untuk mencintai dan mempelajari Al-Quran. Hadirin yang Allah muliakan, yang kami hormati, yang kami banggakan, acara tasyakur ini bukan hanya untuk merayakan hafalan yang telah dicapai, tetapi juga menjadi momen introspeksi bagi kita semua. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Sudahkah kita mengamalkan nilai-nilai mulia yang terkandung di dalamnya? Kami di Yayasan Al-Amanah berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi generasi muda dalam mencintai Al-Quran. Kami mengadakan giat tahta, tahsin dan tahfidz Al-Quran. Guru, karyawan termasuk janitor. Bahkan tanggal 16 besok kami mengadakan ujian tahfidz untuk guru dan pegawai. Dan hari berikutnya kami menyelenggarakan merayakan kelulusan bagi pegawai yang telah lulus ujian yang kami laksanakan 2 kali dalam setahun. Semoga langkah kecil ini menjadi bagian dari upaya besar untuk melahirkan generasi yang rahmatan lil alamin, yang membawa manfaat dan kebaikan bagi seluruh alam. Sebagai penutup, marilah kita memanjatkan doa agar menjadi kebaikan bagi kita semua. Tentunya kita memohon kepada Allah SWT agar anak-anak kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam menjaga hafalannya, kekuatan dalam mengamalkannya, dan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat dari Al-Quran di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Al-Amanah Bapak Haji Dadang Supriyatna BE yang telah memberikan sambutan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia hari ini, ada satu informasi penting di antara kita semua. Jadi di antara 112 calon wisudawan wisudawati dari unsur siswa-siswi SMP Al-Amanah, ada juga satu calon wisudawan atau wisudawati ya. Nah, ini adalah salah satu orang tua siswa juga dari SMP Al-Amanah ini yang sama-sama mengikuti ujian. Luar biasa. Jadi sama-sama mengikuti ujian dan sama-sama telah menyelesaikan hafalannya melalui seleksi yang sama. Jadi ada salah satu organisasi namanya Salam di Al-Amanah ini, di mana ini adalah komunitas atau perkumpulan orang tua siswa-siswi dari SMP Al-Amanah gitu. Jadi luar biasa, ada salah satu orang yang mungkin surprise ya Kak Nurul ya. Nanti kita akan sebutkan di akhir setelah prosesi wisudawan wisudawati. Jadi insya Allah semuanya luar biasa, tidak hanya wisudawan wisudawati, jadi orang tuanya juga sama-sama berjuang, begitu Bapak Ibu. Itu saja. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan ke sambutan ketiga sekaligus sambutan terakhir dari Kepala Pendais Kabupaten Bandung. Kami undang Bapak Dr. Andes Haji Aziz Kawakibi MSI. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dijawab secara kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga nu kepaksa jawabnya.
Sampurasun. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba wal muktafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Yayasan Al-Amanah Bapak Haji Dadang Supriyatna sami sareng Bupati Bandung ngan benten gelar eta mah doktor ieu mah dokter Andes ieu mah pengusaha eta penguasa. Nah gitu. Yang saya hormati Ketua Kepala SMP Al-Amanah ya Bapak Ujang MPD ya. Kemudian saya tidak menyebutkan satu persatu ya, lupa, nggak tahu namanya lagi. Yang saya sebutkan semua undangan saja. Ibu-ibu semua ini yang di depan, yang saya hormati dan saya banggakan. Wali murid atau wali santri, ibu bapak yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus anak-anak kita tercinta, para hafidh-hafidhah SMP Al-Amanah Cileunyi yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, Pak Ketua Yayasan, abdi mesana seorang tebih, orang GCI, Geria Cinunuk Indah, lebetna ti Ciguruik. Makanya tadi garek sumping ka dia teh, angkewe 5 menit deh lah caket dia gitu. Ai kawit mah ti Banten, ai bumi di GCI, sareng para petinggi UIN, para rektor UIN, Pak Profesor Dr. Rosen Anwar, seperti itu para dekan segala macam. Jadi GCI itu banyak para pejabat, ya. Tapi jalan menuju ke GCI itu tidak layak karena sempit, ya. Sempit nggak bisa berpapasan dua mobil harus berhenti. Salah satunya mobilnya kalau enggak ya pasti kesenggol gitu ya. Ya. Itu jadi saya tidak jauh-jauh rumahnya Pak Ketua Yayasan di Cinunuk gitu ya. Ngantor saya di Bale Endah. Tadi belum lengkap Pak Ujang, ya. Saya sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Bandung, bukan Kabupaten Bandung, bukan Pemda, tapi Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu ada beberapa seksi, ada seksi haji dan umroh, ada seksi madrasah yang tugasnya adalah membina, adalah guru-guru madrasah se-Kabupaten Bandung, khusus guru MI, guru sanawiyah, guru aliyah. Nah, kemudian seksi PAI, seksi Pendidikan Agama Islam di bidang kerjasama atau membidangi dalam guru-guru PAI yang mengajar di sekolah umum, guru SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan TK, khusus guru-guru agama Nawungkul. Jadi abdi mah ngebina guru-guru Nawungkul, sanes madrasah, sanes sekolah. Nah, sekolahnya mah punya dinas pendidikan, nah gitu.
Nah, keterkaitan dengan guru-guru PAI yang ngajar di sekolah umum itu karena guru-guru PAI ini adalah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Agama. Nah, yang di SMP Al-Amanah ini, Pak Ujang, ada berapa guru PAI-nya? 4, sudah ikut sertifikasi semua. Yang 2 belum. Tahun sekarang ya, harus ikut. Ya, tahun sekarang ini ada 545 Pak Ketua Yayasan yang saya usulkan, itu biaya dari Pak Bupati gratis masuk APBD, ya. Itu. Jadi tujuannya adalah mengikuti PPG itu adalah pertama untuk menjadikan guru-guru PAI yang profesional. Yang keduanya adalah tentunya ada terkait dengan masalah kesejahteraan, ya. Jadi yang menggaji untuk tiap bulannya kalau sudah lulus, ya, guru-guru PAI yang ikut sertifikasi itu Kementerian Agama, ya. Itu khusus yang P3K dan PNS. Kalau guru yang non PNS-nya itu dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat. Nah, gitu, ya. Jadi kalau di sini ada guru PAI yang sudah sertifikasi masih non PNS, ya, Pak Ujang, non PNS ya. Nah, itu yang gajinya dari Kanwil, ya. Dari Kanwil bidang pendidikan agama Islam. Tapi kalau guru PAI-nya itu yang P3K, ya, atau PNS, baik itu PNS Kementerian Agama maupun PNS dari Dinas Pendidikan, yang bayar TPG-nya, yang bayar sertifikasinya adalah Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Itu Pak Ketua Yayasan, Pak Ujang, ya. Baik, selanjutnya terkait dengan masalah wisuda tahfidz Al-Quran, ini sangat luar biasa. Saya sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, tidak semua sekolah umum itu yang mengadakan di dalamnya ada kegiatan tahfidz Al-Quran, ya. Ada beberapa sekolah saja, ya, baik itu SMA, SMP, gitu ya. Nah, ini dari dulu saya baru mendengar yang namanya sekolah di SMP Al-Amanah ini. Katanya dengar-dengar dari keluarga, dari tetangga, ya, dari teman-teman. Jadi pendidikan di Al-Amanah itu luar biasa, kualitasnya bagus sekali, kata gitu. Ya, termasuk di dalamnya ada tahfidzul Quran, gitu tuh, gitu ya. Nah, kemarin saya diundang juga oleh SMP Al-Wafa Ciwidey, SMK dan SMP sama dong. Jadi mengadakan tahfidzul Quran, gitu tuh. Dan manfaatnya adik-adik, ya, yang sudah lulus tahfidz Al-Quran, tapi di sini karena ada kelas 7, 8, 9, jadi tidak semua kelas 3 yang keluar dari sini yang menghafal Al-Quran, tetapi dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga ada yang tahfidz Al-Quran, ya. Khusus untuk yang kelas 3 yang lulus, ya, ini manfaatnya ketika adik-adik mau melanjutkan ke SMA negeri, SMK negeri, ya, sertifikat yang sudah saya tanda tangan itu bisa dimanfaatkan untuk, ya, jalur prestasi. Ya, nanti hari ini juga akan dikasihkan mungkin sama Pak Kepala Sekolahnya, ya. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu dari sini mengajukan, karena memang kita sudah kerjasama dengan Kementerian Agama, jadi kita berhak untuk memberikan penandatanganan. Nah, bagi anak-anak atau adik-adik yang sudah hafal Al-Quran, ya. Tadi disebutkan ada yang 28, 29, 30, kebanyakan sepertinya juz 30, ya. Enggak apa-apa lah. Terutama yang masih kelas 7 dan 8, ya, saya usahakan, saya minta agar jangan sampai juz 30 bungkul, ya. Jadi dibalik sampai 30 juz, ya, itu. Dan karena memang yang namanya menghafal Al-Quran itu dengan waktu yang terbatas, ya, dalam 1 minggu ini hari Senin sampai Jumat. Nah, ini yang saya salut, ya, ini bagi para pembimbingnya, para gurunya juga termasuk siswanya, dengan waktu yang singkat ini mampu, jadi untuk menghafal Al-Quran. Khusus kepada orang tua, ya, ibu bapak, alhamdulillah ini harus bersyukur. Yang namanya menghafal Al-Quran itu bagi kita yang sudah tua itu gampang, ya, masuknya, gampang juga keluarnya, ya, itu. Alhamdulillah bagi saya tahadus bin imah, saya dulu ketika SD, saya bukan tahfidz Quran, tapi saya kori, Pak Ketua Yayasan.
Kori, saya asli dari Banten, sering mengikuti MTQ, ya, baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Nah gitu. Kemudian yang namanya Kori itu tidak lepas dari gen, keturunan, ya. Beda dengan hafalan Quran. Hafalan Quran itu cenderung terkait dengan masalah hafalannya. Tapi yang namanya Kori itu suara. Suara itu harus turunan. Ya, alhamdulillah, Tazus bin Imah, anak saya, anak pertama yang saya pesantrenkan di Al-Falah ini sebagai motivasi, karena memang ada gen suara, ya, sanawiyah aliyah di pesantren Al-Falah Jalengka, kemudian kuliah di UIN Jakarta, akhirnya mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat ASEAN, antar perguruan tinggi ASEAN. Ya, alhamdulillah menjadikan juara. Nah, sekarang dia bekerja di Pusdai Jawa Barat. Yang sering imam di Masjid Pusdai Jawa Barat itu anak saya. Namanya Ahmad Ainun Najib, sarjana hukum. Nah, gitu. Dia sering mengikuti tingkat MTQ di Jawa Barat, ya. Di mana-mana suka untuk mewakili setiap kabupaten. Karena memang ibu bapak peserta MTQ itu ya bebas untuk mengikuti. Dan perlu saya sampaikan sebagai warga Kabupaten Bandung, Pak Ketua Yayasan, mulai besok tanggal 15 sampai tanggal 22 di Kabupaten Bandung ini adalah menjadikan tuan rumah musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Jawa Barat. Ya, tolong kalau ada waktu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik untuk bisa hadir. Nanti pembukaan malam Senin di Gedung Dom. Ya, itu dihadiri oleh saudara-saudara kita se-Jawa Barat, perwakilan Kabupaten se-Jawa Barat. Kabupaten Bandung sebagai tuan rumah tentunya berharap sukses dalam penyelenggaraan, ya, sukses dalam prestasi, sukses dalam ekonomi. Nah, ini harapan Pak Bupati, Pak Dadang Supriyatna, ya Pak Dadang. Kalau Pak Dadang ini sukses dalam ekonomi, karena beliau ini yang punya rumah makan barangkali ya Pak Dadang ya. Jadi saya mengajak untuk mensukseskan, ya. Besok ada pawai taruh di Soreang, ya. Pembukaannya di Gedung Dom Soreang. Silakan untuk berpartisipasi menyambut saudara-saudara kita, para saudara kita se-Provinsi Jawa Barat, ya. Dari Kabupaten Bekasi, Bogor, wah macam-macam lah, insya Allah nanti ya. Rame pokoknya nanti di Soreang. Dan yang paling rame nanti biasanya pas pembukaannya. Kalau ada waktu, saya mengajak karena saya panitia lokal, ya, kepada ibu bapak, para santri, ya. Ini yang sekarang hafal Al-Quran ini merupakan cikal bakal, Pak Ketua Yayasan, ya. Barangkali mungkin ke depannya, sekarang baru 2 juz, ya. Nanti ke depannya saya mengharapkan kalau memang masih di sini tetap menghafal. Yang sudah keluar dari sini, yang kelas 3, ya, sekolahnya sambil pesantren tahfidz sekalian. Banyak di Calengka ada pesantren Al-Quran Calengka Al-Falah, ada pesantren Al-Furqon, banyak ya. Ibu-ibu tolong adik-adik kita, ya. Sekarang ini ya, jadi sekolah itu harus harus ada kegiatan yang sifatnya keagamaan, ya. Jadi paginya sekolah, kemudian malamnya Al-Quran. Dan saya pikir, ya, yang tadi disampaikan ada 112 itu, mungkin saja ada seorang qori dan qoriah. Jadi ada yang tersembunyi, bukan sekedar tahfidznya saja, bukan sekedar hafidhohnya saja, tetapi juga qori dan qoriahnya. Karena memang belum terbuka. Ya, saya sekali lagi sama pribadi dan dari Kementerian Agama memberikan apresiasi, terima kasih ya pada kepala sekolah, Pak Ketua Yayasan yang telah menyelenggarakan kegiatan tahfidzul Quran dalam pendidikan di SMP Al-Amal ini. Sekali lagi selamat kepada adik-adik, ya, teruskan, jangan sampai 2 juz, jangan sampai 5 juz, tapi sampai 30 juz. Kalau bisa sampai 36 juz. Kalau ada, enggak ada, ya. 30 juz, ya. Itu jadi bukan sekedar hafal tetapi tajwidnya, ya. Bukan sekedar hafal juga manuk beo, burung beo, bukan. Tetapi jelas bacaannya, hafal, panjang pendeknya, ya. Makhrijul hurufnya, tajwidnya, fasohahnya, ya.
Nah itu, jadi betul-betul di luar kepala. Karena memang orang yang membaca Al-Quran, ya, itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupannya, baik di dunia maupun akhirat. Saya kasih contoh pribadi saya sendiri ya, nggak mau orang lain. Saya seorang qori, diminta oleh Pak Kanwil waktu itu di Majalengka untuk membaca Al-Quran. Pembukaan peletakan batu pertama pondok pesantren Al-Amanah Pak di Majalengka, sama nih Al-Amanah juga. Setelah itu lagi makan dipanggil, Jis kesini. Ya. Mau kerja enggak? Kata Pak Kanwil, Pak Ojo almarhum, Allahumma yarham. Ya mau Pak, ya sudah. Waktu itu belum lulus kuliah, masih kuliah. Akhirnya ya udah, coba hubungi sekretari Bapak ke Pak Ang. Begitu ada seleksi Pak, formalitas Pak Ketua Yayasan, saya testingnya. Pas begitu diuji ngaji, uji lisan gitu tuh ya. Saya testingnya di Majalengka, testingnya. Pas begitu ngaji, ada yang menguji, saya ngajinya dinyakeun, ya. Iya, saya bilang ini kan dites gitu ya. Ya, yang lainnya kan pada murotal. Kalau saya dimujawazkan dari ta'ud, bismillah sampai bacanya juga. Baru bismillah mau membacakan ayatnya, kata pengujinya cukup, Pak Jis cukup. Kenapa? Bapak Korea? Enggak, saya bilang biasa saja. Udah cukup. Sekarang Pak Jis nguji aja kepada yang lainnya, enggak mau Bos, saya kan peserta. Saya bilang, enggak enak sama peserta yang lain. Nah gitu. Adik-adik, artinya apa? Ini barokah Al-Quran. Ya. Jadi insya Allah kalau yang hafal Al-Quran, ya, itu insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahannya Al-Quran. Saya menjadi bagian negeri karena barokah Al-Quran. Gitu tuh. Jadi sekali lagi, bukan sekedar Al-Quran ini hafal saja, tetapi manfaatnya dunia akhirat. Ya, dan Al-Quran di akhirat akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Ya, baik pribadi kita untuk keluarga kita. Ibu Bapak yang saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi. Terima kasih. Tingkatkan terus adik-adik hafalannya dan juga kepada pimpinan yayasan di sini, ya, dikaji terus, ya, bukan masalah tahfidnya juga, kalau bisa tilawahnya Pak, gitu. Karena memang bakat-bakat anak kita ini bukan sekedar di tahfidz saja, tapi barangkali ada yang di tilawahnya, ya. Jadi jebolan dari SMP Al-Amanah ini bisa melahirkan hafidz-hafidzoh dan qori-qoriah, gitu tuh. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meninggalkan ini, saya ingin menguji, saya ingin ngetes 2 orang laki perempuan yang juz 30. Silakan ditunjuk oleh panitia, siapa orangnya? Ya, siapa? Coba maju ke depan. Yang juz 30, laki 1, perempuan 1. Ya. Ya, silakan untuk ke depan. Ya, panitia sedang menunjuk satu lagi, kira-kira sebenarnya ini semuanya. Kayaknya kurang afdol. Saya setiap sambutan di tahfidz Quran, saya pengen mendengarkan hafalannya. Ya, kalau tadi surat Al-A'la itu bersama-sama, jadi tekaci. Ayo, sangat berani. Tunjuk aja. Yang laki-laki, yang juz 30 dan perempuan juz 30. So. Ayo Neng, tong sieun, gampang soalnya. Ya, yang laki-lakinya ke sini. Laki-lakinya. Sini. Oh ini ya laki-lakinya. Ya sini. Nah, ini kelas 3 kayaknya ya. Kelas 3. Ini kelas 3 juga. Kelas 7. Kelas 1. Bongsor ya Pak Ketua Yayasan. Siapa namanya? Dari Suara. Asal dari mana? Dari Bandung. Ya, Neng siapa namanya? Mutiara. Dari mana? Dari? Mic ya, pakai mic. Nah. Pilar biru. Oh gitu ya. Oke, saya ke yang laki-laki dulu. Ya. Sudah di luar kepala ya 30 juz ya. Ya. Enggak, juz 30. Iya. Ya, siap ya? Oke. Saya enggak yang susah-susah. Bismillahirrahmanirrahim. Sok Iqra min awal surah Al-Bayyinah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا بالأهل الكتاب Gak usah grogi, santai aja. Oh, saya nggak mau lihat, belakang aja. So. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Teruskan. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ya udah cukup. Bukannya tidak hafal tapi grogi nih Pak Yayasan. Grogi ya. Ya grogi ya. Nah, sip. Makasih ya. Enggak usah sampai selesai. Makasih. Silakan Neng, sini Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bismillah dulu. Tarik dekat ini. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri min khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Coba baca surat Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Ya. Fasollinya jangan panjang. Fasolli li rabbika wanhar. Ya. Ya, bagus. Ya, terima kasih ya. Silakan. Tepuk tangan semua. Adik-adik ya, kalau bisa di samping hafalannya, lagunya juga ya, lagu murotalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasanya dan juga lantunan ayat suci Al-Quran dari Bapak Dr. Anas Haji Aziz Kawakibi MSI selaku Kepala Pendais Kabupaten Bandung. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan melanjutkan dengan prosesi wisuda, yakni penyerahan sertifikat hafalan dan medali oleh Kepala SMP Al-Amanah
Yang kami hormati Bapak Ujang Abdul Muhyi MPD, serta turut mengundang mohon izin kepada guru tahfiz dari SMP Al-Amanah dipersilakan untuk berkenan menaiki panggung. Terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, para calon wisudawan wisudawati yang akan melalui prosesi wisuda, kami akan menyebutkan satu persatu nama dari ananda sekalian. Bagi nama-nama yang dipanggil, dipersilakan untuk menaiki panggung sesuai dengan arahan sebelumnya. Baik, kita panggil dari Hafizah yang pertama. Putri Nur Intan Firdaus, kelas 7A. Putri dari Ibu Novita Lehak dan Bapak Firdaus. Hatam Juz 30, predikat Jayyid Jidan. Dilanjutkan dengan Tasya Nur Syifa, kelas 7A. Putri dari Ibu Eti Nur Laila dan Bapak Asas Wildan. Juz 30, predikat Mumtaz. Zakia Kaudina Tausya, kelas 7A, putri dari Ibu Halimah dan Bapak Yulianto. Juz 30, predikat Mumtaz. Selanjutnya Cinta Felicia Audris, putri dari Ibu Fitri Asih dan Bapak Diki Karim, kelas 7B, selesai Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Mutiara Dea Mutmainah, kelas 7B, putri dari Ibu Dewi Susanti dan Bapak Acep Rahmat almarhum. Hatam Juz 30 dengan predikat Jayyid Jiddan. Selanjutnya Razni Azra Alanza, kelas 7B. Putri dari Ibu Susilawati dan Bapak Asep Wiguna. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Sakira Rahma Agatha Lukman, kelas 7B. Putri dari Ibu Utami Karuniati Gusti dan Bapak Dede Lukman. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Asyafa Arselia Anugrah, kelas 7B. Putri dari Ibu Syaila Kumala Juwitasari dan Bapak Asep Nugraha. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Kayisa Elma Mazia Junaidi, kelas 7B, putri dari Ibu Imas Dewi dan Bapak Endang Junaidi. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Muhammad Nur Ilham, kelas 7B, putra dari Ibu Prita Oktavia dan Bapak Muhammad Iqbal Sebastian. Hatam Juz 30 dengan predikat Jayyid Jiddan. Raya Atifa Kirana Riyadi, kelas 7B. Ananda, putri dari Ibu Ira Sistira Maulindra dan Bapak Suci Riyadi. Hatam Juz 30 dengan predikat Jayyid Jiddan. Selanjutnya Nihal Ardina Arif, kelas 7C. Putra dari Ibu Dini Kurnia Esa dan Bapak Yusuf Arif Budiman. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Jalita Delianda, kelas 7C. Putri dari Ibu Linda Suhartati dan Bapak Dede Mahmud.
Hatam juz 30 dengan predikat mumtaz. Alvin Kaniago, kelas 7D, putra dari Ibu Sukaini dan Bapak Hendra Saputra, hatam juz 30 dengan predikat mumtaz. Az-Zahra Sakila Rosada, kelas 7D, putri dari Ibu Anita Mulyani dan Bapak Agus Rosada, hatam juz 30 dengan predikat mumtaz. Azkia Kamila, kelas 7D, putri dari Ibu Evi Levianti dan Bapak Doni Kristiansyah, hafal juz 30 dengan predikat mumtaz. Azkia Tiffany Sugiharto, kelas 7D, putri dari Ibu Tina Farida dan Bapak Joko Sugiharto, hatam juz 30 dengan predikat mumtaz. Masih dari kelas 7D yang terakhir, Sofia Sayyida Latifa, putri dari Ibu Mala dan Bapak Dadan Bahrul Hayat, hatam juz 30 dengan predikat mumtaz. Beralih ke kelas 7E. Yang pertama ada Bakti Bagja Dinara, putra dari Ibu Dian Augustine dan Bapak Arif Permadi, hatam juz 30 dengan predikat jayyid. Hana Alfiah Mumtaz, kelas 7E, putri dari Ibu Eni Suherni dan Bapak Syamsuddin Hamka, hatam juz 30 dengan predikat mumtaz. Amira Zahra Habibi, kelas 7E, putri dari Ibu Sugi Makmuranita, Nanita dan Bapak Muhammad Erda Habibi, hatam juz 30 dengan predikat mumtaz. Selanjutnya Azkaira Mahya Aiska Akbar, kelas 7E, putri dari Ibu Yulia Ratnasari dan Bapak Yoga Ali Akbar, hatam juz 30 dengan predikat mumtaz. Selanjutnya Kanaya Nitisara Fitri, kelas 7E, putri dari Ibu Iis Marwati dan Bapak Eko Hendrianto, hatam juz 30 dengan predikat mumtaz. Selanjutnya Liani Putri Fadila, kelas 7E, putri dari Ibu Rini Sugiartini dan Bapak Nana Rohana, hatam juz 30 dengan predikat mumtaz. Masuk ke jenjang kelas 8A. Yang pertama ada Amira Danis Desviani, putri dari Ibu Iis Fatimah SPD dan Bapak Aceng Mardani SPD, hatam juz 30 dengan predikat mumtaz. Selanjutnya Askia Nursaidah Fajriyah, kelas 8A, putri dari Ibu Ipit Fitria dan Bapak Popi Muhammad Aropi, hatam juz 30, predikat mumtaz. Nisha Tazkiyah Sahir Ramadhani, kelas 8A, putri dari Ibu Nita Fuji Astuti SE dan Bapak Syaiful Ahmad SPMP, hatam juz 30, predikat mumtaz. Syabil Azhar Zawiyah Haq, kelas 8A, putra dari Ibu Juwita Santika dan Bapak Ngadiman, hatam juz 30, predikat jayyid jidan. Anissa Sakwina Ataya, kelas 8A, putri dari Ibu Yati Mulyati dan Bapak Ferry Sulistyo, hatam juz 30, predikat mumtaz. Atia Husna Nadira, kelas 8A, putri dari Ibu Susi Lasiah dan Bapak Purkon, hatam juz 30, predikat mumtaz. Nisrina Askia Putri Handoko, kelas 8A, putri dari Ibu Rizka Nelasari dan Bapak Budi Handoko, hatam juz 30, predikat mumtaz. Darel Hansa Hibatullah, kelas 8B, putra dari Ibu Sri
dan Bapak Sudibyo. Hatam Juz 30, predikat Jai Jidan. Alifia Najla Abkura Sampan, kelas 8B, putri dari Ibu Novi Triwidyastuti dan Bapak Sampan. Hatam Juz 30, predikat Jai Jidan. Auri Hoirenisa Pratiwi, kelas 8B, putri dari Ibu Un dan Bapak Ato Kurnia. Hatam Juz 30, predikat Mumtaz. Davina Ulhaq Miftahul Kamil, kelas 8B, putri dari Ibu Susi dan Bapak Rizky Pratama. Hatam Juz 30, predikat Jai Jidan. Mahardika Mihandra Al-Firdaus, kelas 8B, putra, Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Rafasya Anandias Nur Syamsi, kelas 8B, putra dari Ibu Nuryanti dan Bapak Acep. Juz 30, predikat Makbul. Syakira Ataya Hilwani, kelas 8B, putri dari Ibu Rani Nuraini dan Bapak Taufik. Hatam Juz 30, predikat Jai Jidan. Siti Mumur Munawaroh, kelas 8B, putri dari Ibu Dedeh Julaiha dan Bapak Tatang Yusuf. Juz 30, predikat Mumtaz. Zaidan Zulhanan, kelas 8B, putra dari Ibu Ika Farida dan Bapak Tariana Suryaningrat. Hatam Juz 30, predikat Mumtaz. Alia Makbita, kelas 8C, putri dari Ibu Sunarti dan Bapak Suryana. Hatam Juz 30, predikat Mumtaz. Ayeski Anita Pitria Putri, kelas 8C, putri dari Ibu Rani Anita dan Bapak Ahmad Pitria. Hatam Juz 30, predikat Mumtaz. Diandra Hafiz Ziaul Haq, 8C, putra dari Ibu Asti Safitri dan Bapak Muhammad Iqbal Audah. Hatam Juz 30, predikat Mumtaz. Sabah Alisa Ayu Nirwana, kelas 8C, putri dari Ibu Dini Rahayu dan Bapak Nirwan Weli. Hafal Juz 30, predikat Mumtaz. Salma Gaisani Hamidah, kelas 8C, putri dari Ibu Kaswati dan Bapak Nana Sopandi. Hatam Juz 30, predikat Mumtaz. Azka Lutfan Safaras, kelas 8C, putra dari Ibu Dwini Siti Nurharimah dan Bapak Ahmad Furqon. Hatam Juz 30, predikat Mumtaz. Haikal Jamalika, kelas 8C, putra dari Ibu Kusmawati dan Bapak Mahpudin. Hatam Juz 30, predikat Jai Jidan. Kafka Aditya Darmawan, kelas 8C, putra dari Ibu Fitriani dan Bapak Soni. Hatam Juz 30, predikat Mumtaz. Muhammad Irsyan Zahri, kelas 8D, putra dari Ibu Mutmainah dan Bapak Joko Umbaran. Hatam Juz 30, predikat Mumtaz. Diana Shwa, kelas 8D,
putri dari Ibu Siti Hanifah Esos dan Bapak Helmi Sofyan Hadi SE, Hatam Juz 30, predikat Mumtaz. Baik, dilanjutkan masih dengan kelas 8D, yakni Raya Malaika Fakhirah, putri dari Ibu Mila Novita dan Bapak Jimmy Hendarmin, Hatam Juz 30 dengan predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Haikal Arif Subagja, kelas 8D, putra dari Ibu Enih Kusniah MPD dan Bapak Dr. Andes Ade Saepuddin, Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Adinda Naila Fitri, kelas 8E, putri dari Ibu Wiwik Damayanti AMD dan Bapak Yudi Saiful Hakim SP, Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Kalista Azhar Aziza, kelas 8E, putri dari Ibu Rahayu Nur Siti Aisyah dan Bapak Yogi Andriansyah, Hatam Juz 30 dengan predikat Jayyid Jiddan. Dafa Haidar El Rafif, kelas 8E, putra dari Ibu Fitriani dan Bapak Dede Sopian, Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Yang selanjutnya ada Damar Sidki Atolah, kelas 8E, Ananda Hatam Juz 30 dan Juz 29. Ananda putra dari Ibu Sri Mulyati dan Bapak Diana dengan predikat Juz 30 Mumtaz dan Juz 29 Jayyid Jiddan. Selanjutnya Fahri Satya Wardana, kelas 8E, putra dari Ibu Astin Nurdiana dan Bapak Wardana, Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Hibban Zahirul Haq, kelas 8E, putra dari Ibu Intan Permatasari dan Bapak Denny Sonjaya, Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Junior Setiawati Rahayu Budiman, kelas 8E, putri dari Ibu Aan Rohanah dan Bapak Oman Budiman, Hatam Juz 30 dengan predikat Jayyid Jiddan. Najwa Mutia Syahira, kelas 8E, putri dari Ibu Ria Tirtaria Agustin dan Bapak Dik-Dik Syaifuddin, Hatam Juz 30 dengan predikat Jayyid Jiddan. Selanjutnya ada Rima Kamilah Putri, kelas 8E, putri dari Ibu Sri Nur Hayati dan Bapak Iman Imanuddin. Ananda selesai Juz 28 dengan predikat Jayyid Jiddan dan Juz 27 dengan predikat Mumtaz. Rizky Dwi Prasetyo, kelas 8E, putra dari Ibu Nani Jayanti dan Bapak Suryadi, Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Amalia Ratna Nur Fatimah, kelas 9A, putri dari Ibu Yuni Oktaviani dan Bapak Sofian, Hatam Juz 30 dengan predikat Jayyid Jiddan. Selanjutnya kelas 9A, Aulia Dini Nur Cahyani, putri dari Ibu Iim Rohayati dan Bapak Rahmat Hidayat, Hatam Juz 30 dengan predikat Jayyid Jiddan. Keisahia Ramadania Siddiq, kelas 9A, putri dari Ibu Yanti Irma Sumarni dan Bapak Fajar Siddiq Mutakin, Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Selanjutnya ada Muhammad Nafis Muzaki, putra dari Ibu Maya Mashrifah SPDI dan Bapak Nendra Suherlan. Ananda Hatam Juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan
dan Juz 28 dengan predikat Mumtaz. Raka Aditya, kelas 9A, putra dari Ibu Rukisah Ama dan Bapak Ajat Sudrajat SPD. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Selanjutnya ada Rauf Abdul Hanif, putra dari Ibu Nia Kurniasi ST dan Bapak Parsa. Ananda telah selesai Juz 28 dengan predikat Jayyid Jidan dan Juz 27 dengan predikat Mumtaz. Selanjutnya Azra Gaisani Nafisa Setiawan, kelas 9A, putra dari Ibu Wulan Sutini dan Bapak Iwan Setiawan. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Dani Suara Padma Cakti Abioso Pramatya, kelas 9A, putra dari Ibu Nenden Dewi Fitriazis AMD AK dan Bapak Joko Pamungkas SE. Hatam Juz 26 dengan predikat Mumtaz. Selanjutnya Keisa Nadia Velita, kelas 9A, putri dari Ibu Tri Adisti Iriani dan Bapak Saipul Hidayat. Hatam Juz 29 dengan predikat Jayyid Jidan. Kinanaya Maulani, kelas 9A, putri dari Ibu Reni Yuniarti dan Bapak Teddy Mulyana. Hatam Juz 30 dengan predikat Jayyid Jidan. Quinsa Divalia Sumardi, kelas 9A, putri dari Ibu Lilis Sunengsih dan Bapak Ato Sumardi. Ananda Hatam Juz 27 dengan predikat Mumtaz. Raihanah Salma Ismail, kelas 9A, putri dari Ibu Rahmi Indriawati AMD dan Bapak Ismail SE. Hatam Juz 29 dengan predikat Jayyid Jidan. Masih dari kelas 9A ada Rifki Hamdani Putra Mentari, putra dari Ibu Nia Kurniasih dan Bapak Samsudin. Selesai Juz 30 dengan predikat Jayyid Jidan. Selanjutnya Tazkiyah Zefira Ramadhani dari kelas 9A, putri dari Ibu Aan Aningsih dan Bapak Maman Sukirman. Hatam Juz 29 dengan predikat Mumtaz. Selanjutnya Agnia Azalia Yahya dari kelas 9B, putri dari Ibu Isna Afrini dan Bapak Yahya Gunawan. Hatam Juz 30 dengan predikat Jayyid. Almira Hasna Saida, kelas 9B, putri dari Ibu Eli Yulianti dan Bapak Heri Erawan. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Askara Tifa, kelas 9B, putri dari Ibu Cece Rohayati SE dan Bapak Edi Saipudin. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz, Juz 29 dengan predikat Jayyid Jidan, dan Juz 28 dengan predikat Jayyid. Astina Renata, 9B, putri dari Ibu Rena Agustina SE dan Bapak Adi Setiadi. Hatam Juz 30, predikat Jayyid Jidan. Dea Kaufa Kusuma, kelas 9B, putri dari Ibu Kusdarini dan Bapak almarhum Erjati Kusuma.
Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Hanindya Cahya Darmawan, kelas 9B, putri dari Ibu Imastati Cahyati SAG dan Bapak Ari Darmawan AMD. Hatam Juz 30, predikat Mumtaz. Keisha Azhara Sonaji, kelas 9B, putri dari Ibu Eni Sri Wahyuni dan Bapak Anton Sunaji ST. Hatam Juz 30 dengan predikat Jai Jidan. Muhammad Arkan Al-Habsyi, kelas 9B, putra dari Ibu Reni Apriani dan Bapak Agus Prianto. Hatam Juz 30, predikat Mumtaz. Nadia Putri Fauzia, kelas 9B, putri dari Ibu Herianti dan Bapak Ade Wahyudin SH. Hatam Juz 30 dengan predikat Jai Jidan. Rasya Pratama Gunawan, kelas 9B, putra dari Ibu Ita Marlis dan Bapak Indra Gunawan. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Sabrina Putri Fitriani, kelas 9B, putri dari Ibu Komalasari dan Bapak Bunyamin. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Quinsha Aurelia, kelas 9B, putri dari Ibu Desi Audriana SE dan Bapak Handi SE. Hatam Juz 30 dengan predikat Jai Jidan. Zahira Amiran Naila, kelas 9B, putri dari Ibu Rida Gunarti dan Bapak Endang Saprudin. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Jobimo Irsyad Nugraha, kelas 9C, putra dari Ibu Yeni Nugraha SP dan Bapak Joko Purwanto. Hatam Juz 30 dengan predikat Jai Jidan. Akmal Marfianda Pratama, kelas 9C, putra dari Ibu Tuning Widyastuti dan Bapak Andi Nugraha. Hatam Juz 30 dengan predikat Jai Jidan. Nur Salsabila, kelas 9C, putri dari Ibu Wulan dan Bapak Beni Faisal. Hatam Juz 30 dengan predikat Jai Jidan. Zahrana Faiha Arifah, kelas 9C, putri dari Ibu Tuti Astuti ST dan Bapak Deni Arif Budiman. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Anissa Ilhami Sutardi, kelas 9D, putri dari Ibu Erna Andriana dan Bapak Atep Sutardi. Hatam Juz 30 dengan predikat Jai Jidan. Indira Putri Sandi, kelas 9D, putri dari Ibu Nuning Novieni Susianti SE dan Bapak Eri Girisandi SEME. Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Jauza Janeta Putri Kurniawan, kelas 9D, putri dari Ibu Tejaningsih dan Bapak Yuli Kurniawan. Hatam Juz 29 dengan predikat Jai Jidan. Kalisa Elsatnia Syahrani, kelas 9D, putri dari Ibu Masito dan Bapak Ekol Yulianto. Hatam Juz 30 dengan predikat Mumtaz. Satria Teguh Fedrian, kelas 9D, putra dari Ibu Asti Astuti Aulia dan Bapak almarhum Haji Haif Yandri Putih dengan Juz 29 predikat Jai Jidan. Cleomina Belva Zahna Sofyan, kelas 9D, putri dari Ibu Lina Esos dan Bapak Andi Sofyan SAK. Hatam Juz 30 dengan predikat Jaid. Dwi Nantara Arsya Ramadan Cahyadi, kelas 9D,
putra dari Ibu Diah Kusumaningrum dan Bapak Erwin Cahyadi, hatam juz 30 dengan predikat Jaid Jidan. Dilanjutkan masih dengan kelas 9D, ada Halwa Fidelia Putri. Putri dari Ibu Dewi dan Bapak Arto Sunardi, hatam juz 30 dengan predikat Mumtaz. Terakhir dari 9D, ada Muhammad Rifan Fadilah. Putra dari Ibu Irma Kusmayanti dan Bapak Haryatna, hatam juz 30 dengan predikat Mumtaz. Fatmanisa Aulia Fajrina, kelas 9E, putri dari Ibu Jenisa Amalia S. Farm APT dan Bapak Dadan Ahmad Hamdani SPD. Hatam juz 29 dengan predikat Jaid Jidan. Fikri Firmansyah, kelas 9E, putra dari Ibu Yanti Kusniawati SPD dan Bapak Nanang Solehin. Hatam juz 30 dengan predikat Jaid Jidan. Kirana Sani Syamilah, kelas 9E, putri dari Ibu Siti Amsah dan Bapak Rudi Permana ST. Hatam juz 29 dengan predikat Jaid. Wendy Pratama Sasongko, kelas 9E, putra dari Ibu Fitria Lestari dan Bapak Sopian Nur Cahya. Hatam juz 30 dengan predikat Mumtaz. Selanjutnya Azani Safitri, kelas 9E, putri dari Ibu Nut Aisyah dan Bapak Matohin. Hatam juz 30 dengan predikat Jaid Jidan. Analisa Balkis dari kelas 9E, putri dari Ibu Imas Khadijah dan Bapak Elik Nurdiansyah. Hatam juz 30, predikat Mumtaz. Aska Maila Khansa, kelas 9E, putri dari Ibu Adinda Intan Prihatama SPD dan Bapak Andrian Pardiana AMD. Hatam juz 30 dengan predikat Jaid Jidan. Hanif Hufaz Abdillah dari kelas 9E, putra dari Ibu Rika Arlianti SPD dan Bapak Sumaryadi SAB. Hatam juz 29 dengan predikat Mumtaz. Haura Alia dari kelas 9E, putri dari Ibu Lastri Utamina SIKOM dan Bapak Yanuar Yoga Saputra AMD. Hatam juz 29 dengan predikat Jaid Jidan. Dan yang terakhir, Hansa Haura Nazla dari kelas 9E, putri dari Ibu Novi Pahliani SPDGR dan Bapak Septiadi AMD. Hatam dengan juz 30 predikat Mumtaz. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, boleh tepuk tangan yang meriah untuk memberikan apresiasi kepada ananda-ananda tercinta yang luar biasa. Mohon berkenan untuk tetap di tempat Bapak Kepala Sekolah dan para guru tahfiz. Karena saat ini saya akan menginfokan siapa yang ternyata mendapatkan apresiasi luar biasa dari perwakilan mungkin ya, bukan perwakilan ya, jadi perwakilan dari orang tua yang luar biasa mungkin. Ada juga salah satu orang tua yang telah menyelesaikan sidang tahfiznya, yakni Ibu Lisdi, ibunda dari Afia kelas 8A. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Lisdi. Ibu Lisdi, kami persilahkan untuk ke depan dan mendapatkan penghargaan yang akan diberikan. Mohon berkenan kepada Ibu Direktur Pendidikan, Ibu Dr. Anda Hajah Teti Mulyati MPD untuk berkenan memberikan penghargaan. Baik, mohon izin Bapak Kepalanya boleh berpindah ke center
untuk di sebelah Ibu Haja Teti, silahkan. Guru tahfiznya boleh merapat saja Bapak Ibu, mangga untuk berfoto. Bapak, mohon izin. Silakan. Satu, dua, tiga, baik. Satu kali lagi boleh. Satu, dua, tiga, baik. Terima kasih, luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Ibu Lisdi, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Mohon izin Bapak Ibu yang berada di atas untuk tetap di tempat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para guru tahfiz yang telah mendampingi untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Sambil kami undang kepada para tamu undangan, mohon berkenan Bapak Kepala Pendais, Bapak Haji Aziz, boleh ke atas untuk kita berfoto terlebih dahulu. Kemudian kami juga undang Bapak Ketua Yayasan Al-Amanah, kemudian Kepala SDI Al-Amanah, Direktur Pengembangan Organisasi, Direktur Pendidikan sudah ada di depan. Kemudian General Manager Pribadi School, kami undang juga, mohon izin. Kepala Sekolah SMA Pribadi, Kepala Sekolah SMP Pribadi, dipersilahkan untuk menaiki panggung untuk berdokumentasi terlebih dahulu. Baik, kamera ada di sebelah, di depan, mohon maaf, di depan, di tengah, boleh. Baik, saya pandu dalam 3, 2, 1. Baik, selanjutnya apakah ada gaya andalan? Baik, luar biasa, Allahu Akbar gayanya, baik. Baik, 3, 2, 1. Alhamdulillah, baik. Oh, satu kali lagi. Oke, gaya andalan? Oh, baik, oke. Baik, 3, 2, 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk para tamu undangan yang telah berkenan menghadiri Tasyakur Hifzul Quran SMP Al-Amanah Cileunyi angkatan 11 tahun 2025. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Semoga dengan hafalan Ananda sekalian atau kita semuanya bahkan menjadi bekal kehidupan di masa yang akan datang serta menjadi bekal di akhirat nanti. Agar khususnya mungkin Ananda-Ananda kita bisa memakaikan mahkota kepada orang tua tercintanya di akhirat nanti. Terima kasih Ibu, Ayah dari Ananda-Ananda tercinta yang telah mengantarkan Ananda-Ananda sekalian menjadi anak yang soleh-soleha. Semoga senantiasa kita semua dapat menjaga hafalannya hingga akhir ayat. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Saya Nurul Atafiani dan Mat Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai special performance untuk di akhir, ada tampilan spesial dari salah satu guru kita yang berkolaborasi dengan siswa-siswi juga. Betul sekali. Kita sambut, ini dia Pak Hafiz, Sofia dan Albila. Boleh tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu, sambil menutup jumpa kita kali ini, jadi setelah ini mungkin dipersilahkan Bapak Ibu apabila ada kegiatan yang lain
Silahkan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Yes, I do. I believe that one day I will be what I was, right there, right next to you. It's hard, they just seem so dark. The moon, the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you. The night, this emptiness, this hole that I'm inside, these tears, they tell out a story. Told me not to cry when you were gone, but the feeling's overwhelming, it much too strong. Can I lay by your side next to you, and make sure you're alright? I take care of you. I don't want to be here if I can be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. You told me not to cry when you were gone, but the feeling's overwhelming, it must too strong. Can I lay by your side Next to you. and make sure you're alright? I'll take care of you. I don't want to be here if I can be with you tonight. Me down tonight. Lay me by your side. Lay me down tonight. Lay me by your side. Can I lay by your side Next to you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikut adalah tampilan penutup bagi Bapak Ibu yang kemudian ada aktivitas lainnya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.